saya Nindi Armelia Putri dengan NIM 21053168. Saya Leoni dengan NIM 21053151. Nah, pada video kali ini kami akan menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Jen Elika Marna SPD MPDE. Di video kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan. Disimak ya, happy watching! Nah, materi pertama mengenai perubahan kerangka kelembagaan. Apa sih perubahan kerangka kelembagaan itu? Perubahan kelembagaan adalah untuk menginternalisasi potensi produktivitas yang lebih besar dari perbaikan pemanfaatan sumber daya, yang mana kegiatan ini akhirnya dapat menciptakan keseimbangan baru. Perubahan kelembagaan ini terjadi secara terus-menerus dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas interaksi ekonomi antar pelakunya. Perubahan kelembagaan itu mempunyai karakteristik dasar loh. Yang pertama, interaksi kelembagaan dan organisasi yang terjadi secara terus-menerus di dalam setting ekonomi kelangkaan dan kemudian diperkuat oleh kompetisi di pasar, merupakan kunci terjadinya perubahan kelembagaan. Yang kedua, kompetisi akan membuat organisasi atau individu menginvestasikan keterampilan dan pengetahuan untuk bertahan hidup. Jenis keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan oleh individu dan organisasinya akan membentuk perkembangan persepsi tentang kesempatan dan pilihan. Hal tersebut akan mengubah kelembagaan. Yang ketiga, kerangka kelembagaan mendikte jenis keterampilan dan pengetahuan yang dianggap memiliki hasil maksimum. Yang keempat, persepsi berasal dari konstruksi mental dari para pelaku ekonomi. Dan yang kelima, cakupan ekonomi, komplementaritas, dan eksternalitas jaringan matriks kelembagaan menciptakan perubahan kelembagaan yang meningkat dan memiliki jalur ketergantungan. Di dalam perubahan kerangka kelembagaan terdapat sumber perubahan kelembagaan yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, sisi permintaan atau demand. Nah, sisi permintaan atau demand merupakan kelembagaan yang muncul dari sisi bawah atau demand, yang merupakan hasil dari pertarungan atau konflik antar pelaku ekonomi. Yang kedua, sisi penawaran atau supply. Perubahan kelembagaan dari sisi atas atau supply merupakan hasil regulasi dari pihak-pihak yang memiliki otoritas, misalnya pemerintah. Selain sumber perubahan kelembagaan, juga terdapat proses perubahan kelembagaan yang juga terdiri atas dua macam. Yang pertama, pendekatan yang melihat perubahan kelembagaan hanya dari aspek biaya dan manfaat, serta meyakini bahwa kekuatan motif seperti perubahan harga relatif dalam jangka panjang dapat membangun kelembagaan yang lebih efisien. Pendekatan ini biasa disebut teori naif dan perubahan kelembagaan. Yang kedua, pendekatan yang memandang perubahan kelembagaan sebagai hasil perjuangan antara kelompok-kelompok kepentingan. Pendekatan ini kemudian disebut sebagai teori kelompok kepentingan dari perubahan kelembagaan. Materi selanjutnya yaitu mengenai perubahan organisasi. Perubahan organisasi merupakan suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaannya yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. John Kotter mengungkapkan terdapat 8 tahap dalam melaksanakan perubahan organisasi. Pertama, menciptakan kebutuhan untuk berubah atau create urgency. Kedua, membentuk koalisi yang kuat atau forming a powerful guiding coalition. 3. Mengembangkan visi dan strategi, create a vision. Keempat, mengkomunikasikan visi perubahan atau communicating the vision. Yang kelima, menggerakkan, mendukung dan memberdayakan lebih banyak orang untuk tidak sekedar mendukung melainkan bertindak atau berbuat menjalankan visi tersebut atau empowering other to act on the vision. Keenam, merencanakan dan mengusahakan keuntungan jangka pendek atau planning for and creating short-term wins. Yang ketujuh, membangun perubahan yang berkelanjutan, consolidating improvement and producing still more change. Yang kedelapan,
Melembagakan perubahan dengan budaya organisasi atau institutionalizing a new process. Di dalam perubahan organisasi terdapat macam-macam perubahan organisasi. Menurut Grundy tahun 2004 dalam Rahadian tahun 2013 terdapat 3 macam perubahan. Yang pertama, smooth incremental change, di mana perubahan terjadi secara lambat, sistematis, dan dapat diprediksikan. Dapat disimpulkan juga bahwa smooth incremental change mencakup rentetan perubahan yang berlangsung pada kecepatan konstan. Yang kedua, bumpy incremental change. Perubahan ini dicirikan sebagai periode relatif tenang yang sekali-sekali disela percepatannya dengan gerak perubahan. Pemicu perubahan jenis ini selain mencakup perubahan lingkungan organisasi, juga bisa bersumber dari perubahan internal seperti tuntutan peningkatan efisiensi dan perbaikan metode kerja. Yang ketiga, discontinuous change, yang didefinisikan sebagai perubahan yang ditandai oleh pergeseran-pergeseran cepat atas strategi, struktur atau budaya, serta ketiganya sekaligus. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih overhead sosial dan ekonomi, atau dalam bahasa Inggris, social overhead capital adalah barang-barang modal yang menjadi dasar atau sarana penting bagi keperluan masyarakat yang secara tidak langsung kemudian bermanfaat dalam usaha menghasilkan atau meningkatkan produksi. Misalnya, perumahan, sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, dan lain-lainnya. Materi selanjutnya mengenai pembangunan pertanian. Nah, apa sih pembangunan pertanian itu? Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, serta meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, sebagaimana yang dilampirkan dalam Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia 16B Agustus tahun 1988 bab 6. Nah, setelah kita mengetahui dari pembangunan pertanian, kita akan mengetahui tentang peran sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia secara umum. Nah, terdapat 7 peran sektor pertanian dalam perekonomian. Yang pertama, pembentukan produk domestik bruto atau PDB. Yang kedua, salah satu sumber penghasil devisa. Yang ketiga, penyedia pangan penduduk dan bahan baku bagi industri. Yang keempat, salah satu sektor yang dapat mengentaskan masalah kemiskinan. Kelima, penyedia lapangan pekerjaan. Keenam, salah satu sumber peningkatan pendapatan masyarakat. Dan yang ketujuh, salah satu sumber pemantapan ketahanan pangan nasional. Selanjutnya, di dalam pembangunan pertanian terdapat multifungsi pertanian yang meliputi peran sebagai: pertama, penghasil pangan dan bahan baku industri. Kedua, pembangunan daerah dan pedesaan. Ketiga, penyangga dalam masa kritis. Keempat, penghubung sosial ekonomi antar masyarakat dari berbagai pulau dan daerah sebagai perekat persatuan bangsa. Kelima, kelestarian sumber daya lingkungan. Keenam, sosial budaya masyarakat. Dan yang ketujuh, kesempatan kerja, PDB, dan devisa. Setelah kita membahas mengenai pembangunan pertanian, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu pembangunan industri. Nah, apa sih pembangunan industri itu? Pembangunan industri merupakan salah satu jalur kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Peranan industri dalam perkembangan struktural pada suatu perekonomian, indikatornya adalah sumbangan sektor industri pengolahan atau manufacturing terhadap produk domestik bruto atau PDB, tenaga kerja yang terserap, serta sumbangan komoditi industri terhadap ekspor barang dan jasa mengalami perbaikan atau sebaliknya. Di Indonesia, terdapat 3 fase pembangunan industri. Fase yang pertama adalah pada fase Orde Lama, dimulai pada masa Soekarno.
Pemerintah pada saat itu mengambil langkah untuk mengambil alih sektor usaha yang dianggap strategis melalui kebijakan untuk menasionalisasikan perusahaan asing. Fase yang kedua yaitu fase Orde Baru. Pada masa ini, pembangunan yang dilakukan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam 4 fase besar. Dan fase yang ketiga adalah fase pemulihan dan perkembangan industri setelah krisis. Fase ini terjadi pada tahun 2005 hingga 2009. Pada fase ini, revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi industri masih menjadi salah satu fokus kebijakan industri dan memprioritaskan pengembangan industri berkeunggulan kompetitif dengan pendekatan kluster. Nah, setelah kita mempelajari materi mengenai pembangunan pertanian dan pembangunan industri, kita selanjutnya akan memahami materi mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, teman-teman tentu tidak asing lagi mendengar kalimat kebijakan moneter dan fiskal. Nah, kebijakan fiskal adalah konsep pengelolaan ekonomi yang diperkenalkan oleh John Maynard Keynes, yang kemudian umum dipakai dunia sejak peristiwa depresiasi besar atau Great Depreciation terjadi pasca Perang Dunia I tahun 1929. Menurut Keynes, pemerintah suatu negara sebenarnya punya hak mengatur pengeluaran dan pemasukan sebuah negara dengan menetapkan pajak dan membuat kebijakan demi ekonomi makro negara. Dari segi definisinya, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Nah, selanjutnya kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ketersediaan uang suatu negara, karena persediaan uang negara mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi seperti inflasi, suku bunga bank, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu mengenai peningkatan perdagangan luar negeri. Peningkatan perdagangan luar negeri ini disebut juga dengan perdagangan internasional, yang mana perdagangan internasional ini merupakan kegiatan ekonomi yang melibatkan dua negara atau lebih dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat negara tersebut. Dengan adanya perdagangan internasional suatu negara dapat meningkatkan kemakmurannya sehingga menimbulkan pemerataan terhadap permintaan, penawaran, dan jasa. Dampak positif perdagangan luar negeri. Yang pertama, menambah hubungan harmonis antar negara. Jika aktivitas perdagangan internasional berjalan sesuai kesepakatan kedua negara, maka akan menciptakan sebuah kepercayaan dari negara lain. Yang kedua, menambah lapangan pekerjaan. Seperti yang sudah saya sebutkan di atas, perdagangan internasional juga membutuhkan tenaga kerja. Dengan adanya lapangan pekerjaan yang luas, akan tercipta kesejahteraan sosial. Yang ketiga, mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Jika masyarakat menginginkan sesuatu, tetapi barang tersebut sulit didapatkan di negara itu, maka perdagangan internasional adalah solusinya. Selain mempunyai dampak positif, perdagangan luar negeri juga mempunyai dampak negatif. Dampak negatif tersebut diantaranya yang pertama, memunculkan sifat konsumtif. Perilaku konsumtif seringkali muncul ketika melihat barang luar negeri dan itu harus dihindari karena merugikan negara dan diri sendiri. Yang kedua, ketergantungan terhadap negara lain. Hal ini disebabkan karena biasanya barang luar negeri lebih berkualitas daripada barang dalam negeri. Yang ketiga, melemahkan rupiah. Apabila impor lebih besar daripada ekspor akan mempengaruhi nilai mata uang rupiah, maka dari itu memakai produk dalam negeri sangat penting untuk negara. Nah, gimana nih teman-teman pemaparan video dari kelompok kami? Bisa dipahami bukan? Nah, semoga video ini bisa menambah wawasan kita bersama. Kami pamit undur diri. Bye!